Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ripaldi. Saya berkuliah di Universitas Widya Tama Bandung. Oke, di sini saya akan mengasih tutorial eh, cara memakai Oracle VirtualBox untuk Security Union virtual. Nah, sebelumnya saya di sini melaksanakan video ini untuk melengkapi tugas skill assessment di Cisco Academy. Untuk tugas terakhirnya ini, saya diperintahkan untuk mengasih tutorial di Oracle VirtualBox memakai Security Union Virtual Machine. Nah, sebenarnya tuh masih banyak ya, bukan Security Union aja, ada OS dan menginstal OS Ubuntu, Windows, atau sejenis lainnya. Nah, karena di sini saya diperintahkan untuk menginstal Security Union, makanya saya di sini akan mengasih tutorial memakai Security Union di Oracle VirtualBox. Oke. Nah, sebelumnya kita tuh menjadi host di VirtualBox ini. Nah, kita harus menyediakan RAM 8 GB di komputer atau di laptop kalian dan free disk-nya tuh ada di 45 GB. Jadi, di Security Union-nya pas kita masuk si Oracle VirtualBox-nya tuh kita mengambilnya 4 GB dan RAM 25 GB, oke? Jadi, setengah RAM-nya tuh kita bawalah untuk memakai si Security Union ini. Nah, untuk internet aksesnya dengan settingan saya tuh di Access 1 pakai internet yang bawaan dari VirtualBox dan saya ganti tuh di eh, yang ketiga. Itu tuh saya memakai bridge adapter untuk adapternya. Oke. Nah, kita interesting di part satunya, gather the basic information. This the part with a review as listen security union VM and gather basic information for the inset time frame. Oke, jadi kita tuh sudah menyediakan security union VM-nya dan kalau semisalkan sudah, oke, nah kita masuk dalam tampilan VirtualBox Onion, Oracle, sorry. Nah, karena saya sudah menginstalnya, saya akan ngasih cara memasukkan disk yang sudah kalian download, terutama security unionnya. Nah, kita ke file, cari tempat terakhir yang kalian simpan untuk security unionnya, lalu open. Nah, semisalkan sudah kayak gini, masuk ke settings, CPU-nya tuh ganti dari 1 core ke 4. Nah, RAM-nya kan sudah ya, sesuai dengan perintah yang Bapak kasih. Nah, jadi kan saya sudah menginstal si CyberOps Security Union-nya. Nah, untuk kalian tuh langsung pilih saja, nanti bakal nunggu beberapa menit sesuai kecepatan internet atau PC kalian. Oke? Nah, kalau misalkan sudah terinstall disknya, nanti kalian bakal ada tampilan seperti ini. Lalu kalau ingin mengganti internet aksesnya ke settings, bridge adapter network. Nah, adapter 3 ke bridge adapter, oke? Nanti awalannya tuh dia tuh akan settingannya tuh defaultnya tuh LAN. Nah, kalau misalkan kalian emang supportnya LAN, tidak apa-apa, masih bisa kok. Dan saya kebetulan untuk internetnya tuh saya memakai adapter bridge adapter. Oke.
Nah, kan ini tuh diperintahkannya tuh untuk mengetahui virus pseudo Trojan. Oke, kita tuh sebagai host untuk mengasih informasi kepada klien yang telah eh, kasih ke kita, si klien tersebut tuh melaporkan ke kita bahwa PC klien tuh teridentifikasi virus Trojan. Nah, virus Trojan tuh yang saya pelajari itu sangat berbahaya. Apalagi di era sekarang, virus Trojan tuh sangat berbagai macam-macam jenisnya. Ada yang sejenis HTML, ada yang sejenis aplikasi, dan masih banyak yang lainnya. Itu tuh masih banyak jenis-jenisnya, masih lebar. Makanya kenapa si push.trojan tuh bahayalah bagi PC atau laptop kalian, apalagi kalian mempunyai data penting di laptop atau PC kalian gitu loh. Harus berhati-hati dalam memilih link website atau HTML. Oke. Nah, di sini kita akan melaksanakan di step 1 verification the status of service. Log intro security union VM using with the username analyst and password cyberops. Oke. Nah, kita kan sudah masuk seperti ini ya. Nah, kita start saja. Tunggu beberapa menit. Balik lagi ke PC atau internet kalian lancar atau tidak lancar. Oke. Nah, semisalkan seperti ini, langsung ke security union aja. Oke, ini hide aja. Nah, ini tunggu aja. Oke. Nah, ini tampilan untuk yang username dan passwordnya. Masukkan seperti yang ada di soal. Oke. Nah, ketika berhasil, tunggu aja sampai dia masuk ke halaman utama si security unionnya. Nah, ini tuh seperti kalian pasti nggak asing lah kalau misalkan melihat sistem seperti ini. Nah, eh, langkah pertama tuh kita tuh harus memasuki si GUIL. Oke. Nah, kita cek lagi. Oh, ternyata di si GUIL-nya pun diperintahkan log intro si GUIL Kibana with the username analyst and password cyberops. Username sama passwordnya masih sama ya, seperti yang awal tadi kita masuk. Oke, lanjut select all aja, start si GUIL. Nah, kita ini sudah memasuki di halaman utamanya si GUIL. Oke, kita baca lagi soal ke step selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke step 2, Gather Basic Information. Oke. Di step 2, langkah A, identifikasi time frame of the Push.Trojan attack, including the date and expiring time. Kita tuh diperintahkan untuk mengecek date
hari atau jam yang teridentifikasi virus Trojan. Nah, di sini sebenarnya kita udah mengetahui bahwa ada yang teridentifikasi virus Trojan. Cuman kita belum bisa menentukan di sini. Karena kenapa? Kita tidak tahu ini klien kita banyak dan gak semuanya klien ini terkena virus Trojan. Oke, cara ingin mengetahui virus Trojan eh, terfilternya seperti apa? Nah, kita ke query event tables. Di sini kita perintahkan untuk memfilter semua yang terkena virus Trojan dengan perintah fusdo sesuai dengan yang tadi kita baca di soal. Oke, nah query return oke aja. Nah, di sini kita sudah mengetahui yang terkena virus Trojan ada 8 rows atau 8 si klien. Oke. Nah, di sini kita cek soal lagi. Karena A, B, C, D sudah ter-approve, sudah difilter, lanjut ke part 2-nya di step 1. Oke. Nah, kita disuruh untuk mengecek what is the IP and MAC address of the invaded computer. Oke. Nah, kita harus ngecek IP dan MAC address-nya si klien dan si attacker gitu. Kita ingin tahu lah. Nah, cara untuk melihatnya kita harus ada ke network miner untuk ngecek internet search. Oke, berarti caranya kita di alternate ID, klik kanan ke network miner. Nah, di sini disesuai dengan perintahnya, kita harus ngecek IP address dan MAC address-nya sesuai yang ada di filter ini. Oke. Nah, kita cek dulu. Kita samakan 192.168.1.96. Oke. Nah, kita sudah samakan. Nah, karena di sini tidak menampilkan MAC address, kita lihat di sini. MAC address-nya ini. Oke. Dan niche vendornya Dell Inc. Oke. OS-nya Windows. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini ada logo penguin atau biasanya muncul di Linux. Oke. Nah, IP si attacker ini kita samakan lagi 198.1.85.250. Oke. Nah, di sini IP-nya sama persis dengan yang kita tampilkan di network miner dan di filter query ini ya. Jadi kita sudah tahu IP dan MAC address-nya dengan OS-nya Linux. Oke. Berarti step satunya A dan B-nya sudah done. Tetapi yang B-nya itu kita belum mengetahui si customer kita atau klien kita teridentifikasi Trojan jenis apa. Nah, untuk mengetahui perintah ini, kita lanjut ke step 2. Step 2 ini kita diperintahkan untuk mengecek HTTP GET request downloaded atau yang diakses atau di-download oleh si klien sehingga si klien terkena virus Trojan untuk di PC-nya gitu. Jadi kita harus mengasih tahu atau mencari tahu terlebih dahulu untuk mengasih tahukan kepada klien kita.
sehingga tidak ada eh, apa ya namanya tuh, tidak ada kesalahan lah untuk ke klien atau human error gitu. Nah, kita tuh harus mengasih lihat dulu untuk teridentifikasinya tuh caranya kita klik files, kita klik kanan, lalu open files. Nah, di open files ini kita sudah mengetahui nih bahwa Trojan itu sejenisnya HTML. Nah, yang tadi saya jelaskan di awal bahwa benar HTML tuh dan aplikasi-aplikasi lainnya tuh biasanya dikuasai oleh virus Trojan. Karena mengapa? Mungkin kayak disempilkan sesuatu obat gitu. Kalau semisalkan logikanya tuh obat bius, terus kita suntikan ke objek atau manusia dan si manusia itu pingsan. Nah, sama sejenisnya seperti Trojan. Trojan ini tuh dia masuk dalam si HTML ini, lalu sama si kliennya tuh diklik lah. Kan si klien tersebut tuh tidak tahu kan bahwa si website ini tuh terkena HTML virus Trojan atau tidak. Karena si tampilan si HTML itu tuh sama persis seperti HTML website resmi yang mungkin resmi di search engine Google atau Chrome yang sejenis-jenis lainnya. Ini tuh tidak menampilkan kecurigaan gitu. Karena ya wajar saja bahwa si klien ini terkena virus Trojan karena dia tidak tahu gitu sejenisnya virus Trojan itu seperti apa dan eh, bagaimana gitu jenis si teridentifikasinya tuh. Karena si klien ini sudah merasakan teridentifikasi bahwa klien ini udah tahu jenis virus Trojan tuh berada di HTML atau situs-situs resmi yang mungkin kita tidak pernah tahu bahwa itu ada virus atau tidak. Nah, karena kita sudah mengetahui, kita cek laporan ini untuk menjadi barang bukti di si klien nanti, untuk si klien nanti. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya. Use enemy and affiliates tool in Security Union VM. Direct time and record the SH 256. Nah, dia ngerekomendasiin untuk memakai tools yang ada di Security Union karena kita harus menggunakan tools ini kan. Dia merekomendasikan untuk memakai SH 256 Haze agar tahu yang di-download file oleh si komputer klien ini. Oke, caranya kita masuk ke sini lagi, klik kanan, calculate MD5 SH1 SH256 hash. Oke. Nah, sudah masuk ke sini, ini adalah URL atau alamat si link HTML agar kita bisa tahu gitu. Nah, kita pilihnya yang SH256 hash sesuai dengan perintah soal. Copy, ini hide aja, ini hide, ini oke, ini hide aja. Nah, kita langsung masuk ke Kibana untuk mengasih tahu atau cek di virus total. Oke, kita ke home, virus total. Nah, di sini kan ada tiga jenis ya. Ada URL, file, atau search. File tuh biasanya dia sejenis aplikasi atau chip gitu. Ngasih lewat WA atau email biasanya. Atau aplikasi-aplikasi sosmed lainnya lah. Nah, dia tinggal post file aja. Nanti bakal mengasih tahu gitu
berapa persen yang terkena virus, mungkin Trojan atau sejenisnya, karena masih banyak lagi virus-virus, bukan Trojan saja. Tapi kali ini kita fokus ke Trojan. Oke? Nah, URL tuh seperti link HTML yang tadi, cuman beda version aja. Karena kita memakai SH256 Haze, kita memakai search untuk copy URL-nya atau IP address-nya. Nah, kita sudah mengcopy yang tadi ada di indeks HTML-nya. Kita search aja. Nah, di sini kita ketahuan nih bahwa si website ini tuh sedang menampilkan 2 dari 6 satunya ada teridentifikasi virus indeks HTML dengan size 3.56 kilobyte di 29 hari yang lalu. Berarti belum lama ini sebelumnya. Si kliennya tersebut tuh teridentifikasi belum lama dari yang kita dapat laporan dari klien. Nah, flashback ke Trojan. Trojan tuh kita sudah lihat kan, dari jamnya aja tuh sebentar kan. Berarti si virus Trojan ini tuh menguasai device kita tuh gak sampai beberapa jam. Bisa jadi beberapa detik loh. Makanya bahayanya tuh virus Trojan tuh seperti ini. Kita kan tidak tahu ya. Kita memasukkan virus kita memasukkan HTML yang ada virus atau tidak ada virus. Nah, makanya kita harus jeli untuk melihat situs, link, atau mungkin ada kode-kode tersendiri ya. Biasanya tuh di HTML-nya tuh ada kode IP yang mungkin agak kita curiga itu seperti 205 seperti tadi yang ada di indeks HTML yang di attacker tuh. Nah, mungkin IP-nya tuh sama persis seperti itu. Apapun ataupun bisa jadi kayak resmi loh HTML-nya tuh. Nah, itu kita harus bisa membedakan itu. Untuk Trojan ini tuh katanya dulu tuh sejarahnya tuh di Yunani. Dia tuh seperti memakai kuda, tetapi dia tuh masuk gitu ke istana gitu. Jadi dia langsung mengontrol penuh semua prajuritnya untuk menyerang ke istana tersebut. Nah, mungkin logikanya tuh seperti ini ya. Yang tadi kita bilang, kita tuh dikasih obat bius oleh seseorang, tetapi lewat serbuk yang ke dalam minuman gitu. Seperti di film-film lah. Nah, kita meminum itu kan tidak tahu kan, tidak terlihat bahwa minuman itu tuh terkena bius atau tidak. Nah, kita minumlah. Beberapa saat kan kita merasakan pusing, lalu kita pingsan, tidak tahu. Nah, si penjahat itu tuh kan pasti mengontrol penuh dong. Semua yang ada di lingkungan kamu tuh, kayak misalkan kamu membawa dompet atau membawa berkas penting, kan tidak tahu. Seperti kita udah bangun, barang-barang kita yang di sekitar kita tuh hilang. Nah, sama seperti virus Trojan, virus ini tuh balik lagi dari HTML, kita klik, tapi kita normal aja. Kita masuk normal, kita search, mungkin mencari data sesuatu lah, kayak semisalkan data kantor atau data kuliah tugas mungkin, seperti referensi ya PDF atau apa gitu ya. Seperti Wikipedia lah, Wikipedia atau segala macam gitu. Kan itu banyak ya sekarang kayak situs-situs seperti itu tuh di fake kan gitu, jadi disalahgunakan oleh seseorang. Nah, kita sudah mengakses itu, tiba-tiba laptop kita terkena blue screen atau blank atau tiba-tiba mati total gitu ya.
kita nyalakan lagi normal, cuman data kita ada yang hilang atau tiba-tiba laptop kita dikuasai virus gitu, jadi blue screen terus hingga mesinnya tuh tidak bisa terpakai. Atau misalkan kalau terpakai, si OS kita tuh dikuasai oleh virus itu. Jadi sangat bahaya sih ya, bagi kita yang tidak tahu jenis-jenis virus, apalagi kan kita sekarang di era modern gitu ya, harus berhati-hati lah karena penipuan tuh gak semuanya secara fisik, ada juga secara internet kayak gini. Apalagi di zaman sekarang media mobile tuh semakin berkembang. Nah, balik lagi ke sana, kita ke soal lagi aja ya. Nah, karena di bagian B kita sudah dan A pun sudah, kita kecek examine authors atau accident with the interface host during this time frame and record your findings. Step 3-nya, kita menginformasikan ke klien kita, eh karena kita sudah menemukan virusnya. Nah, mungkin untuk menginformasikan kepada kliennya, kita mengasih tahunya lewat email dan dikasihkan screenshot virus total ini dan juga network minernya, hostnya, nah, bahwa IP-nya tuh ini dan MAC address-nya ini, jenis virusnya seperti ini. Nah, jenis virusnya seperti ini, kita kasih tahukan kembali dan kita mengasihkan solusi untuk menunggu bahwa si IP klien ini clear gitu sama kita. Nah, itu mungkin berbeda-beda ya mengasih informasinya tuh ada yang langsung kontak fisik dengan secara tertutup mungkin karena ini menjelaskan juga kan nggak mungkin kita secara publik gitu. Nah, kita paling yang secara modernnya tuh kita melalui email lalu kita telepon atau WA ke si pada kliennya gitu untuk mengetahui bahwa HTML yang Anda masukin di 20 hari yang lalu itu adalah virus Trojan dengan Skyjack A8. Tuh. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf saya kalau semisalkan ada kata-kata yang tidak enak dan kurang enak didengar. Oke, kesimpulan di tugas saya ini. Nah, kesimpulannya tuh kita tuh harus berhati-hati dalam suatu mencari referensi mungkin tugas kuliah ya, referensi PDF atau matkul-matkul lain gitu kayak referensi tugas segala macam. Nah, kita harus ngecek teliti sih dalam website tersebut tuh karena kita tidak tahu loh. Kita lagi mencari referensi untuk tugas, tiba-tiba kita terkena virus Trojan, mati laptop, banyak data penting, skripsi mungkin, atau data-data yang sangat penting di luar kampus mungkin, pekerjaan. Nah, kan kita tidak tahu ya. Kita tidak mau seperti itulah. Dan untuk aplikasi sih, sekarang tuh banyaknya aplikasi ya. Kayak saya yang pernah lihat tuh aplikasi kayak paket JNE biasanya tuh dikasih apa ya namanya tuh kode resi. Nah, kita klik. Tapi masuknya tuh ke website HTML seperti itu. Cuman kayak resmi loh gitu, kayak fotonya resmi, apapunnya resmi bisa dimasukkan ini.
resi segala macam, tapi tiba-tiba eh, laptop atau komputer kalian mati secara blue screen gitu atau blank. Nah, itu hampir sama jenisnya seperti HTML. Cuman rata-rata mungkin sekarang tuh di laptop atau di komputer ini tuh HTML ya jenisnya. Yang sudah kita praktekkan pun jenisnya pun ini HTML. Nah, mungkin kesimpulan dari saya tuh cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya.